Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Widyo Aritomo. Pada bagian ini kita akan belajar tentang proses enkapsulasi dan dekapsulasi pada model OSI layer. Enkapsulasi dan dekapsulasi adalah bagian penting dari konsep yang dicetuskan dalam model OSI layer. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan memberikan header dan trailer sebelum kemudian dikirim ke layer berikutnya. Sedangkan dekapsulasi adalah proses membuka dan membaca header dan trailer yang diterima dari proses sebelumnya. Maka untuk lebih jelasnya kita simak pada video berikut ini. Misalnya, ada seseorang yang akan mengakses suatu website menggunakan Android smartphone-nya dengan mengetik nama domain pada browser. Maka pada saat itu dia memasuki layer ketujuh, yaitu layer aplikasi, dan sebuah data akses berhasil dibuat pada layer tersebut. Maka protokol data unit pada layer ini kita sebut sebagai data. Protokol data unit dalam bentuk data ini lalu diproses pada layer selanjutnya, yaitu layer ke-6 bernama layer presentasi. Di sini data akan dienkripsi agar data tersebut aman ketika melintas pada jaringan komputer. Setelah itu data akan diproses pada layer kelima bernama layer sesi. Layer ini berfungsi sebagai layer yang memberi sesi untuk membuka dan memastikan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Protokol data unit dari layer ke-7 sampai ke-5 ini kita menyebutnya sebagai application layer karena secara langsung berinteraksi dengan user melalui aplikasi. Kemudian sekarang memasuki layer keempat yaitu transport layer. Seperti namanya, berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP atau UDP. Data akan diubah menjadi segmen sesuai protokol data unit pada transport layer. Proses penambahan informasi ke layer berikutnya inilah yang sering kita sebut proses enkapsulasi. Pada layer ini kemudian data dipotong-potong menjadi segmen dan diberikan TCP atau UDP header. Dalam konteks ini kita menggunakan TCP header, di mana data akan disusun dengan diberikan urutan dan melakukan checksum untuk menjaga integritas data. Disinilah perbedaan TCP dan UDP. Jika TCP paket yang terdeteksi ada kesalahan saat transmisi akan diperbaiki, tetapi jika UDP akan dibuang. Kemudian segmen akan dikirim ke layer ketiga yaitu layer network. Layer ini akan menambahkan IP header di mana layer network akan mencatat IP address sumber dan tujuan serta mencari rute terbaik. Dan PDU segmen di layer ini dienkapsulasi menjadi paket untuk sebelum diproses pada layer berikutnya. Setelah itu paket data akan diberikan MAC header, Media Access Control Header, pada layer kedua yaitu layer data link. Pada layer ini paket data akan dienkapsulasi menjadi frame. PDU frame ini akan disiapkan untuk melintasi jaringan dengan teknologi tertentu. Dan yang terakhir yaitu physical layer yang berfungsi untuk merubah menjadi bit dan kemudian mentransmisikan ke media. Data-data akan dikirim berupa bit yaitu bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1, dan akan ditransmisikan melalui media jaringan baik melalui kabel, fiber optik maupun wireless. Maka perjalanan pun dimulai, data dikirim oleh pengirim melalui media yang dipilih dan setelah sampai di tujuan, mekanisme OSI kembali dilaksanakan namun dilaksanakan secara terbalik dari layer pertama sampai ke-7. Data yang diterima dalam bentuk bit akan dibaca dan kemudian didekapsulasi, dari frame ke paket, kemudian dari paket menjadi segmen lalu dari segmen menjadi data, dan data tetap akan dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu data akan didekripsi agar dapat dibaca oleh penerima dan proses terakhir adalah data akan dibaca oleh aplikasi di server tujuan. Pada layer, aplikasi akan memproses dan membaca permintaan datanya, kemudian server membalas dengan cara menerima atau menolak permintaan klien, dan apabila menerima maka server akan membalas dengan data yang dikirim kembali ke klien dengan cara yang sama. Dan akhirnya klien dapat mengakses website tersebut dengan baik. Begitulah proses OSI layer dalam contoh sebenarnya secara singkat. Sekian materi dari kami, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita dalam memahami OSI layer. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera.